Balik lagi sama gue Jonathan Leonarda. Karena banyak yang komen gue harus pakai ginian, ya udah biar suaranya lebih jelas. Hari ini gue pengen ngebahas atau sedikit bercerita tentang keluarga gecko-geckoan. Di belakang gue inilah kandang breeding dari si Phelsuma sendiri. Di sini ada dua spesies Phelsuma. Ada grandis sama ada kochi. Nah, apakah mereka? Yuk kita lihat lebih dekat apakah mereka dan dari mana untuk ya ininya lah, istilahnya care sheet dan lain-lainnya. Sebelum gue masuk ke grandis, kita lihat setupnya dulu ya. Untuk setup mereka, gue tuh banyak pakai branching, banyak pakai apa namanya nih, dahan-dahanan gitu. Yang coba gue buka, terus pakai pohon yang asli. Jadi nggak pakai, ada ganti kulitnya nih. Tuh, ada bekas ganti kulitnya. Gue pakai semua live plant, jadi tanaman-tanaman hidup yang bener-bener. Nih, sambil kita lihat setupnya begini, gue akan cerita sedikit tentang si Phelsuma ini. Phelsuma ini tuh jenis gecko arboreal dan dia diurnal. Mereka bukan yang nokturnal, mereka aktif bener-bener di siang hari, bukan di malam hari. Yang kita tahu kebanyakan dari gecko-gecko ini tuh aktifnya di malam hari. Kebanyakan dari gecko-gecko ya, cuman kalau dia kebetulan yang siang. Untuk kalau kita ngomongin yang siang, kalau kita ngomongin gecko-gecko yang siang, binatang-binatang diurnal, mereka memerlukan kebanyakan mereka memerlukan asupan UVB. Jadi kenapa kita taruh di outdoor? Ini karena matahari pagi langsung ke sini. Dan mereka punya toleransi basking spotnya sampai ke 40 derajat. Jadi jangan ragu-ragu buat taruh mereka full outdoor selama kita bisa memberikan tempat mereka berteduh seperti daun-daunan, di balik kayu. Itu udah paling gampang lah. Dan kenapa pakai jaring kayak gini? Karena ini buat ventilasi bagus. Bukan berarti di vivarium nggak bagus, tetap bagus. Nih, kita lihat di sini. Di sini nih, kalau kita bisa lihat, depan kita ini adalah grandis. Ya, kalau kita ngomong Phelsuma punya kurang lebih 70 spesies dan subspesies, jadi banyak sekali. Yang depan kita ini grandis. Grandis pertama kali ditemukan oleh Gray pada tahun 1870. Itu dipecah dari Phelsuma madagascarensis grandis. Jadi mereka punya dipecah-pecah. Banyak sekali spesies dari mereka dan subspesiesnya. Nanti kita lihat yang di bawah dan sedikit kita perbedakan ya, apa yang membedakan mereka berdua sebenarnya. Grandis masuk ke dalam giant day gecko. Jadi di day gecko ini ada yang jenis yang kecil, ada yang giant, dan mereka ada yang giant, tapi bukan yang paling besar. Kalau si grandis sekitar 23 sampai dengan 28 cm. Kalau si kochi nanti bakalan lebih gede lagi. Nanti gue kasih lihat kochi. Untuk pelihara si grandis itu hampir semua dari keluarga Phelsuma. Mereka itu cicak yang cukup teritorial. Jadi apalagi jantan ketemu jantan. Dan mereka nggak ragu-ragu buat saling berantem. Jangankan jantan ketemu jantan, kadang-kadang jantan ketemu betina, ketika jantannya mau siap kawin, betinanya nggak ready, itu mereka bisa disikat. Mereka bisa mutusin ekornya, sama seperti cicak lain. Dan mereka yang paling unik dari mereka, defense mekanisme mereka ketika mereka ditangkap atau digigit, mereka bisa menyopotkan kulitnya. Jadi kulitnya kayak copot, kayak kekelupas, tapi nggak apa-apa. Setelah 1-2 kali ganti kulit, kembali normal lagi. Pakan dari mereka mungkin dulu juga sama seperti crested gecko dan lain-lain. Orang nggak ngerti dikasih makannya bubur sun. Nggak, mereka perlu asupan makan khusus. Kalsium D3 tuh penting. Kita bisa pangea. Kalau gue sendiri sih pakai pangea di sini.
Kalau untuk makanannya jangkrik, ulat Hongkong, ulat Jerman. Jadi mereka insektivora dan harus diikuti dengan nektar. Mereka pemakan juga buah-buahan, kadang suka dijilat-jilatin, madu, mereka suka. Itulah si Phelsuma ini nih yang grandis. Kalau in general, semua antara grandis, hampir semua keluarga Phelsuma, pakan mereka tuh sama. Pakan mereka sama, mereka insektivora, mereka perlu nektar juga. Yang membedakan dari mereka biasanya dari ukuran dan corak. Koci yang di bawah, kita bisa lihat kan nih koci ini. Bentar ya, gue cari dulu. Nah, ini koci. Koci punya ukuran yang lebih besar dari grandis. Koci bisa sampai 30 cm lebih. Dan warnanya cakep sekali. Ini kebetulan lagi bagus nih. Koci punya warna lebih polos. Dan di bagian samping dan kakinya itu kayak ada totol-totolnya. Jadi cakep banget. Tuh. Breeding season mereka biasa tuh di awal-awal dari Desember sampai bulan Juni ya. Jadi ya waktu video ini tayang, ini di tempat aslinya mereka lagi breeding season. Sama, karena cuaca mereka kan sama kayak kita. Di Madagaskar, di Afrika, mereka punya suhu ya sama, musim panas sama musim hujan doang. Kemarau, musim hujan. Jadi nggak ada transisi, nggak perlu ada cooling period dan lain-lain tuh nggak perlu. Inkubasi telur mereka masih di sekitar 28 derajat Celcius, hampir sama lah dengan gecko-gecko biasa. Bedanya telur dia tuh biasa selalu dua dan nempel kayak telur cicak rumah. Dan untuk incubatingnya humidity nggak usah terlalu tinggi kalau mereka. Nih. Ini si koci nih. Kekurangan dari mereka, bukan kekurangan sih ya, nilai minus dari mereka adalah display animal. Bukan binatang yang handleable, yang bisa kita main-mainin. Bukan berarti nggak bisa ya, bisa. Cuman kembali lagi bagaimana pendekatan kita ke mereka. Semua butuh proses. Misalkan kita mulai tong feeding, dari tong feeding hand feeding. Tapi mereka cenderung nggak suka buat disayang-sayang. Kalau gitu ya mungkin kita bisa memilih iguana atau lychee atau crested. Kalau untuk si Phelsuma lebih ke display animal, kita nikmatin bagaimana mereka hunting, bagaimana mereka berkembang biak, bagaimana kita menyaksikan dia seolah-olah di alamnya. Dari ranting ke ranting, nanti mereka pairing. Kelebihan yang paling sadis di mata gua adalah warnanya. Warna mereka yang grandis hijau stabilo, yang bawah tadi kita bisa lihat sama sih, karena yang bawah nih, warna mereka tuh bisa naik turun. Nih. Cuma nggak tahu kameranya bisa menembus nggak. Merahnya masih belum terlalu naik. Karena kemarin kita baru pada import. Jadi dia belum ke full form warnanya dia. Nah, ada gue cari. Gue cari dulu ya. Nih, coba sini. Nah, nih, ini bisa kelihatan jelas nih tuh. Corak warnanya, malu dia. Susah. Di beberapa jenis, di beberapa grandis, mereka juga kadang-kadang punya dominansi biru, tapi nggak semuanya. Di beberapa jenis grandis, di grandis sendiri bukan jenis grandis. Dalam grandis, mereka kadang-kadang punya gradasi biru. Ketika mating season atau musim kawin, warna mereka lebih vibrant, lebih kuat dibandingkan dengan yang tidak, yang lagi nge-musim kawin. Dan satu lagi tips dari gua, mereka ini punya mood transition color. Ketika mereka stres, ketika mereka merasa terancam dan tidak nyaman, warnanya itu cenderung menjadi hijau gelap. Tapi ketika kayak gini, udah settle, udah santai, makan udah bagus, warna aslinya akan keluar. Seperti yang kita lihat di sini. Jadi itu sedikit tips dari gua tentang setup cage, tentang si Phelsuma untuk size-size yang besar ini. Jadi ingat ya, grandis dengan koci mereka punya spesies yang berbeda.
Nanti lain kali waktu mungkin akan gue ambil shoot yang lebih jelas lagi, kita bisa bongkar lebih dalam lagi tentang masing-masing si Pelsuma. Itu aja buat tips hari ini. Jangan lupa like, subscribe, komen. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye-bye.